Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Arlinda Kurnia, masih dalam materi pertumbuhan dan perkembangan. Namun pada kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Setelah video kemarin kita membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, nah kali ini kita akan membahasnya pada hewan. Sebelum kalian menonton video ini, kalau kalian belum menonton video pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, lebih baik kalian menyimak video tersebut. Baik, kita langsung saja masuk pada materi. Pertama, yaitu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, serta kesimpulan. Kita lanjut. Sebelum ini kita akan membahas pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan yang terjadi pada hewan yaitu pertambahan sel-sel dan bobot tumbuh yang bersifat irreversibel. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan yang terjadi pada hewan yaitu pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi dari organ tersebut. Lanjut, kita akan membahas tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini sendiri terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada tahap embrionik dan yang kedua ada tahap pasca embrionik. Baik, pengertian dari tahap embrionik sendiri yaitu tahap yang merupakan dimulai dari proses fertilisasi atau penyatuan ataupun peleburan sel telur dan sperma yang memiliki tahapan fertilisasi, monula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Berikutnya pengertian dari tahap pasca embrionik. Tahap pasca embrionik sendiri dimulai ketika hewan lahir atau menetas hingga dewasa. Tahap ini merupakan proses pematangan hingga menjadi individu yang sempurna. Pertumbuhan ini tidak berlangsung terus-menerus, melainkan berhenti setelah mencapai usia tertentu. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin telah mampu memproduksi sel-sel kelamin gamet. Lanjut, kita akan membahas tahap embrionik. Yang pertama ada fertilisasi. Fertilisasi sendiri merupakan proses penyatuan sel telur dan sperma yang mana membentuk zigot. Fertilisasi pun terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu yang pertama ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal sendiri merupakan proses gamet-gamet yang dikeluarkan dari dalam tubuh sebelum fertilisasi. Yang kedua yaitu fertilisasi internal yang merupakan proses sperma dimasukkan ke dalam daerah reproduksi betina yang kemudian disusun dengan fertilisasi. Lanjut, kita akan membahas masih dalam tahap embrionik, namun pada bagian kedua yaitu monula. Monula merupakan proses zigot yang mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot ini dimulai dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Embrio yang terdiri dari 16 sampai 64 sel ini yang disebut monula. Yang ketiga yaitu ada blastula. Blastula merupakan fase yang terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada monula. Pada fase ini, kutub fungsional dan vegetatif telah selesai dibentuk. Hal ini ditandai dengan terbentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan yang biasa sering disebut blastosol. Blastosol sendiri, embrio yang memiliki blastosol disebut blastula. Proses pembentukan blastosol disebut dengan blastulasi. Lanjut, masih pada tahap embrionik, namun pada kali ini kita akan membahas gastrula. Ya,
Gastrula adalah tahapan perkembangan embrionik di mana pada tahapan ini terbentuk lapisan benih yang dicirikan dengan adanya gastrosol. Pada tahap ini juga terjadi diferensiasi pertama di mana tahap sebelumnya atau blastulasi tidak terjadi diferensiasi karena sel-sel berpotensi sama. Yap, pada gambar dapat kalian lihat. Selanjutnya masih dalam tahap embrionik. Yang keempat ada organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh dan berkembang dari lapisan embrionik. Lapisan embrionik sendiri dapat membentuk berbagai jaringan organ, yang mana sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ektoderm merupakan epidermis kulit dan derivat termasuk kelenjar keringat, rambut, kuku, epitel mulut, dan lain sebagainya. Lanjut, lapisan mesoderm. Mesoderm sendiri merupakan lapisan yang membentuk sistem rangka, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi, otot, dan dermis kulit. Selanjutnya yaitu lapisan endoderm. Lapisan endoderm sendiri adalah lapisan yang membentuk epitel saluran pencernaan kecuali mulut dan rektum. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pasca embrionik. Yang pertama ada metamorfosis. Metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva menjadi hewan dewasa. Metamorfosis terjadi pada amfibi dan serangga berdasarkan prosesnya. Metamorfosis pada serangga dapat dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, yaitu bentuk hewan pada muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, latawan, dan lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya yaitu yang kedua, tahap pasca embrionik, yaitu metamorfosis tak sempurna atau serangga yang baru menetas memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dari bentuk serangga dewasa. Perbedaan yang mencolok adalah nimfa tidak memiliki sayap sedangkan serangga dewasa memiliki sayap. Contoh hewan yang mengalaminya yaitu kecoa dan lain sebagainya. Dapat kita lihat pada gambar. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila kurang jelas, kalian boleh bertanya pada kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa mempelajari ilmu biologi yang lainnya karena ilmu biologi sangatlah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.